Selamat pagi, Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berliana Aprila Silalahi. Bagaimana kabar teman-teman saat ini? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medan magnet. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih medan magnet? Jadi, pada dasarnya, medan magnet adalah suatu medan vektor yang menggambarkan pengaruh magnet terhadap muatan listrik yang bergerak, arus listrik, dan bahan magnetik lainnya. Cara ini dibentuk dengan menggerakkan arus listrik sampai memunculkan gaya di muatan listrik yang bergerak. Singkatnya, medan magnet merupakan medan gaya yang ada di sekitar benda konduktor atau magnetik. Contohnya, perputaran dari partikel tertentu yang dipengaruhi oleh arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet ferromagnetik atau permanen. Medan magnet permanen ini mampu menarik bahan ferromagnetik seperti besi dan menarik atau bahkan menolak magnet lainnya. Selain itu, medan magnet yang bervariasi menurut lokasinya juga akan memberikan gaya pada berbagai bahan non-magnetik dengan mempengaruhi gerakan elektron atom terluarnya. Konsep medan magnet ini biasanya digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang keluar masuk bagian kutub utara atau selatan magnet. Semakin rapat garis gaya magnet, semakin kuat juga medan magnet tersebut. Sebaliknya, jika garis medan magnet terlihat renggang, maka kita bisa simpulkan kalau medan magnetnya lemah. Udah tahu kan ya, kalau magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jadi, kalau kalian mendekatkan dua buah magnet dengan kutub yang berbeda, otomatis mereka akan langsung menempel. Itu artinya kedua magnet tersebut memiliki medan magnet yang besar. Nah, setelah kita tahu sedikit tentang medan magnet, di sini saya akan memberikan contoh soal supaya teman-teman lebih mengerti materinya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, sebuah elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama secara tegak lurus dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 8 m per s. Jika besar induksi magnet 0,8 T, maka jari-jari lintasan elektron adalah... Cara menjawabnya, kita masukkan rumus R sama dengan mv per kb sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 31 dikali 2 kali 10 pangkat 8 per 1,6 kali 10 pangkat 19 dikali 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 18,2 kali 10 pangkat min 23 per 12,8 kali 10 pangkat min 20 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 3M, hasilnya 14,22 10 pangkat min 4M. Jadi, jawabannya yang A ya teman-teman. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan besarnya induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang yang berarus listrik 30 ampere. Pertama, kita masukin dulu A sama dengan 2 cm menjadi 2 kali 10 pangkat min 2, I sama dengan 30 ampere. Mu nolnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7, Wb per A kali M. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Yang ketiga, suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan berarus 2 ampere, panjang solenoida 30 cm, induksi magnet di tengah-tengah solenoid adalah... Pertama, kita tulis dulu nih diketahuinya. N sama dengan 300 lilitan, I sama dengan 2 ampere, L sama dengan 30 cm atau bisa kita tulis juga menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 M. Mu nolnya sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Di pusat solenoida berarti B sama dengan mu nol kali N kali I per L. B sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 300 kali 2 per 3 kali 10 pangkat min 1. B sama dengan 2400 pi kali 10 pangkat min 7 per 3 kali 10 pangkat min 1. B sama dengan 800 pi kali 10 pangkat min 6. B sama dengan 8 pi kali 10 pangkat min 4T. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Soal nomor 4, sebuah toroida memiliki jari-jari 50 cm
dialiri arus sebesar 1 ampere. Jika toroida tersebut memiliki 60 lilitan, hitunglah besar induksi magnetik pada sumbunya. Nah, cara mengerjakannya kita bisa tulis dulu diketahuinya I sama dengan 1 ampere dan N sama dengan 60 lilitan. BP sama dengan mu 0 kali I kali N per 2 pi R. BP sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 1 kali 60 per 2 pi kali 0,5. BP sama dengan 240 kali 10 pangkat min 7T sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5T. Contoh soal yang kelima, sebuah kawat penghantar berarus listrik 5 ampere arahnya keluar bidang gambar, memotong tegak lurus garis-garis gaya magnet dengan besar induksi magnet B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4T. Bila panjang kawat yang terpengaruh B adalah 4 cm, tentukan besar dan arah gaya magnetik yang timbul pada kawat. Diketahui I sama dengan 5 ampere, B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla, L sama dengan 4 cm atau bisa ditulis juga dengan 4 kali 10 pangkat min 2 M. Sin 90 derajat sama dengan 1, B sama dengan B kali I kali L, sin 90 derajat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Sebuah proton bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 14 cm dalam sebuah medan magnetik 0,35 T yang tegak lurus dengan kecepatan proton. Laju linier proton adalah: pertama, kita tulis dulu diketahui R sama dengan 14 cm atau bisa ditulis juga dengan 0,14 meter, B sama dengan 0,35 T, Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C, M sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Yang ditanya V-nya. Lalu kita masukin rumus R sama dengan MV kali sin alfa per BQ. V sama dengan BQR per M kali sin alfa. Lingkaran alfa sama dengan 90 derajat. V sama dengan 0,35 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 0,14 per 1,67 X kali 10 pangkat min 27 sin 90 derajat. V sama dengan 7,84 X kali 10 pangkat min 21 per 1,67 X kali 10 pangkat min 27. V sama dengan 4,69 kali 10 pangkat min 6 M per S. Jadi hasilnya V sama dengan 4,7 kali 10 pangkat min 6 M per S. Sebuah bidang seluas 100 cm kuadrat ditembus secara tegak lurus oleh garis-garis gaya magnet yang kerapatannya 5 kali 10 pangkat min 4 Wb per M kuadrat. Besar flux magnet yang dilingkupi bidang tersebut adalah, kita tulis A sama dengan 100 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 M kuadrat. F-nya sama dengan B kali A cos Q sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kali 1 kali 10 pangkat min 2 kali cos 0 derajat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 Wb. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Soal berikutnya, suatu kumparan terdiri atas 200 lilitan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kumparan tersebut memiliki sumbu putar yang tegak lurus medan magnet sebesar 0,5 T dan diputar dengan kecepatan sudut 60 rad per S. GGL maksimum yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah, pertama kita masukin dulu rumus A sama dengan P kali L sama dengan 10 cm kali 5 cm menjadi 50 cm atau bisa ditulis juga dengan 0,5 M. W sama dengan 60 rad per S, B sama dengan 0,5 Wb per M kuadrat, N sama dengan 200 lilitan. Yang ditanya GGL maksimum yang timbul. Jawabnya sigma sama dengan B kali A kali W kali N. Sigma sama dengan
0,5 kali 0,5 kali 60 kali 200 sama dengan 30 volt. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Soal selanjutnya, dua buah kawat lurus panjang dan sejajar terpisah pada jarak 10 cm yang masing-masing dialiri arus listrik sebesar 6 ampere dan 8 ampere. Besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 4 cm dari kawat pertama dan 6 cm dari kawat kedua adalah Induksi magnetik dari kawat 6 ampere B1 sama dengan 2 kali K kali I per R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali B per 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 T. B2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali 8 per 6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 8 per 3 kali 10 pangkat min 5T. B1 dan B2 arahnya berlawanan. Hasilnya BR sama dengan B1 kurang B2 sama dengan 1 per 3 kali 10 pangkat min 5T. Jadi jawabannya yang D teman-teman. dua buah kawat panjang lurus sejajar terpisah pada jarak 12 cm. Kawat pertama dialiri arus 4 ampere, kawat kedua 6 ampere. Tentukan besar induksi magnet pada titik yang berada di antara dua kawat tersebut dan berjarak 4 cm dari kawat pertama. BP sama dengan BB min B4 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 6T. Terkait materi, B sama dengan mu 0 kali I1 per 2 pi R1 min mu 0 kali I2 per 2 pi R2. B sama dengan mu 0 per 2 pi kali I1 per R1 min I2 per R2. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 4 per 0,04 min 6 per 0,08. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 100 kurang 75. B sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6T. Jika harus berlawanan, B sama dengan mu 0 I1 per 2 pi R1 plus mu 0 I2 per 2 pi R2. B sama dengan mu 0 per 2 pi dikali I1 per R1 plus I2 per R2. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dalam kurang 4 per 0,04 plus 6 per 0,08. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dalam kurung 10 plus 75. B sama dengan 350 dikali 10 pangkat min 7. B sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 5T. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Besar induksi magnet di titik pusat lingkaran adalah A sama dengan 8 cm atau bisa ditulis dengan 8 kali 10 pangkat min 2 M. X sama dengan 6 cm atau bisa kita tulis juga dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. I sama dengan 10 ampere, N sama dengan 20 lilitan. BP sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3T. Jadi jawabannya yang C teman-teman. sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 5 mA berada di ruang hampa. Tentukan besarnya induksi magnetik pada titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat bila kawat vertikal. I sama dengan 5M, A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere, titik A sama dengan 10 pangkat min 1 M, permeabilitas ruang hampa sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Cari induksi magnetik, B sama dengan permeabilitas kali I per 2pi kali A, sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 10 pangkat min 3 per 2pi kali 10 pangkat min 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali 5
kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya 10 pangkat min 9 Tesla. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Besarnya induksi magnetik di titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus yang panjang dan berarus listrik 30 ampere adalah Diketahui A sama dengan 2 cm atau dapat kita tulis juga 0,02 meter, I sama dengan 30 ampere, mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Yang ditanya besarnya induksi magnetik. Kita masukin rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2pi menjadi 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 30 per 2pi kali 0,02 B sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 Wb per M kuadrat. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 ampere, sebuah titik berada 4 cm dari kawat. Kuat medan magnet di titik tersebut adalah Kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang berarus adalah B sama dengan mu 0I per 2pi kali D, di mana B sama dengan kuat medan magnet, mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus listrik, D sama dengan jarak titik ke kawat. Diketahui I sama dengan 10 ampere, D sama dengan 4 cm atau 0,04 meter. Yang ditanya kuat medan magnet. Penyelesaiannya B sama dengan mu 0 kali I per 2pi kali D. B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2pi kali 0,04. B sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi jawabannya yang E teman-teman. sebuah elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama secara tegak lurus dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat min 8 m per s. Jika besar induksi magnet 0,8 T, maka jari-jari lintasan elektron adalah Kita masukkan rumus R sama dengan MV per QB sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 2 kali 10 pangkat min 8 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 18,2 kali 10 pangkat min 23 per 12,8 kali 10 pangkat min 20 sama dengan 1 min 4 kali 10 pangkat min 3 atau bisa disimpulkan menjadi 14,22 kali 10 pangkat min 4 M. soal selanjutnya. Perhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, luas penampang kawat. Yang kedua, permeabilitas. Yang ketiga, hambatan dalam kawat. Yang keempat, arus yang mengaliri kawat. Yang mempengaruhi besarnya induksi atau medan magnet pada suatu kawat lurus yang dialiri listrik terdapat pada nomor. Karena 1 dan 3 tidak mempengaruhi, maka jawabannya 2 dan 4. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus 2 ampere seperti tampak pada gambar di bawah. Besar dan arah induksi magnet di titik P adalah Diketahui I sama dengan 2 ampere, mu 0 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. A sama dengan 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan B-nya, B sama dengan mu 0 kali I per 2A. B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 2pi kali 4 kali 10 pangkat min 2. B sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 T. soal selanjutnya. Berdasarkan gambar di atas, arah gaya magnetik yang dialami kawat yang berada di antara dua magnet tersebut adalah Arah gaya magnetik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, aturan gaya Lorentz jika arah arus dari A ke B dan arah kuat medan magnetik dan utara ke selatan, maka arah gaya magnetik tegak lurus keluar bidang kertas. F sama dengan telapak tangan, B sama dengan 4 jari, I sama dengan jempol. Jadi jawabannya yang E teman-teman, tegak lurus keluar bidang kertas. dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm satu sama lain. Dialiri arus seperti di gambar. Jika arus yang mengaliri kedua kawat sama besar 2 ampere,
maka induksi magnetik pada titik P adalah. Diketahui mu 0 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, I1 sama dengan I2 sama dengan 2 ampere, A sama dengan 1 cm atau yang bisa ditulis juga 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan B, maka kita akan masukkan rumus B sama dengan B1 plus B2. B sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A1 plus mu 0 I2 per 2 pi A1. B sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 2 pi kali 1 kali 10 pangkat min 2 plus 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 2 pi kali 1 kali 10 pangkat min 2. B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5T. Jadi besar induksi magnetnya 8 kali 10 pangkat min 5. Sebuah kawat dilengkungkan dengan jari-jari 40 cm dan dialiri arus listrik seperti pada gambar. Besar dan arah induksi magnet di titik P adalah. Diketahui A sama dengan 40 cm atau bisa ditulis dengan 0,4 M, I sama dengan 2 ampere, mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Yang ditanyakan B. B sama dengan setengah kali mu 0 I per 2A. B sama dengan setengah kali 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 0,4. B sama dengan pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Kawat L dan M sejajar berarus listrik seperti pada gambar. Besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang yang dialami kawat L dan M sebesar. Diketahui MU sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per MA, IL sama dengan 4A, IM sama dengan 6A, A sama dengan 10 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1M. Yang ditanya F per 1. F per 1 sama dengan mu 0 kali IL kali IM per 2 pi A. F per 1 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 6 per 2 pi kali 1 kali 10 pangkat min 1. F per 1 hasilnya 48 kali 10 pangkat min 6. Dua kawat sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Jika mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, maka besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang yang dialami kedua kawat adalah. Mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 6 ampere, A sama dengan 4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. F per 1 sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. F per 1 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 6 per 2 pi kali 4 kali 10 pangkat min 2. F per I sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 N per M. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Kuat medan magnet selenoida ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, kecuali. Karena garis gaya tidak mempengaruhi, maka jawabannya yang D ya teman-teman, garis gaya. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Setelah mempelajari materi medan magnet, saya harap saya dan teman-teman semuanya jadi lebih paham tentang materi ini. Sekian saja materi dan contoh-contoh soal yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Semangat!